Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Elela Official, channel yang selalu mengupas dunia haji dan umroh secara mendalam, edukatif dan apa adanya, bukan sekadar pencitraan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dulu videonya, subscribe sekarang juga, dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan informasi penting seputar haji 2026. Karena salah informasi di haji bukan cuma rugi, tapi bisa mengorbankan ibadah. Calon Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai haji 2026, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menerapkan sistem pembagian 2 gelombang yang wajib dipahami jamaah. Gelombang pertama, mendarat di Madinah dulu, yaitu di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Gelombang kedua, mendarat di Jeddah dulu, Bandara King Abdul Aziz. Gelombang yang sahabat dapat akan otomatis menentukan urutan ibadah, transit, hotel, dan pola mobilisasi haji. Dan kalau sahabat semua salah memahami, sahabat semua bakal bingung saat pelaksanaan nanti. Calon Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di embarkasi Indonesia, ada beberapa tahapan yang benar-benar menentukan jadi berangkat atau tidak, yaitu pemeriksaan kesehatan, penentuan layak terbang, tes kehamilan untuk wanita usia subur. Jika positif, berangkat ditunda. Banyak jamaah yang kaget karena sudah di embarkasi tapi gagal terbang. Akar masalahnya, tidak memahami syarat kesehatan yang wajib dipenuhi sejak awal. Di embarkasi juga ada X-ray dan sistem fast track. Tujuannya supaya nanti di Bandara Saudi jamaah tidak diperiksa ulang. Jadi jangan panik kalau koper sahabat semua disita terlebih dahulu. Karena hal tersebut bagian dari prosedur. Calon Duyufur Rahman, gelombang pertama akan tinggal sekitar 8 hari di Madinah untuk ibadah arba'in. 40 waktu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Isu yang harus dipahami, penempatan kamar dipisah laki perempuan, suami istri tidak sekamar. 4-6 orang sekamar tanpa negosiasi. Kemudian, untuk ziarah Raudhah, sekarang berjadwal dan antre panjang. Jangan berharap langsung masuk. Jadi, untuk ziarah dalam sekitar Masjid Nabawi adalah Raudhah, Makam Rasul, Makam Baqi, atau Jannatul Baqi Al-Concord. Kemudian, jemaah juga bisa ziarah ke Masjid Ghamamah dan Masjid Abu Bakar. Lalu untuk ziarah kota Madinah antara lain, Masjid Quba, Jabal Uhud, dan Pasar Kurma. Kalau sahabat semua telat balik ke hotel setelah subuh, sahabat semua bisa ketinggalan rombongan ziarah. Kemudian, untuk tahap selanjutnya, jemaah akan menuju Makkah dan melaksanakan umroh wajib. Nah, inilah bagian yang paling menentukan. Jemaah akan bertolak menuju tempat miqat di Bir Ali sebelum menuju kota suci Makkah. Di Masjid Bir Ali, jamaah mengambil wudhu, salat sunnah ihram 2 rakaat, dan berniat umroh. Dan sejak itu, larangan ihram langsung berlaku. Banyak jamaah kena dam, hanya karena kesalahan sederhana, seperti jemaah laki-laki lupa melepas celana dalam, pakai parfum atau minyak wangi, menggunting kuku atau rambut sebelum tahallul. Saat sa'i di Syafa Marwah, sering ada yang menawarkan gunting tahallul 20 rial. Saran kami, hindari, bawa sendiri atau pinjam rombongan. Calon Duyufur Rahman di Makkah, waktu tunggu menuju puncak haji sekitar 30 hari. Gunakan waktu untuk beribadah di Masjidil Haram. Istirahat, jaga kesehatan, jangan memaksakan wisata fisik kalau tubuh tidak kuat. Karena puncak ibadah haji ditentukan oleh kondisi fisik di hari Arafah. Nah, inilah momen penentu. Arafah, wukuf, Musdalifah, mabit, dan mengambil batu kerikil. Mina, melempar jumroh sesuai jadwal Saudi, wajib ditaati. Di Mina akan ditentukan apakah mengambil nafar awal atau nafar tsani. Kemudian di Masjidil Haram, tawaf ifadah dan sa'i, serta tahallul. Kemudian untuk jumlah batu kerikil,
nafar awal 49 batu, nafar tsani 70 batu. Banyak jamaah jatuh sakit di fase ini karena kurang minum, memaksa diri melawan jadwal, ingin gengsi ibadah maksimal, padahal fisiknya tidak kuat. Kunci selamat di puncak haji, taati jadwal, jaga fisik, jangan keras kepala. Kemudian, tahap berikutnya adalah menuju fase kepulangan. Gelombang pertama pulang lewat Jeddah. Gelombang kedua pulang lewat Madinah. Calon Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini membuat jamaah haji Indonesia semakin siap, semakin paham rutenya, dan terhindar dari kesalahan fatal saat pelaksanaan haji 2026. Kalau menurut sahabat semua konten ini bermanfaat, tolong bantu like, komentar, dan share ke grup keluarga atau grup jamaah haji sahabat semuanya. Dan jangan lupa subscribe, karena informasi tentang visa, syarikah, biaya haji, dan sistem baru Arab Saudi akan kita kupas terus hanya di El Leila Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.